Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 A, B, dan C. Hari ini kita akan belajar TIK. Udah 2 minggu ya kalau kelas 5A dan 5C ada hari libur di hari Selasa itu ya, sama yang kemarin, minggu kemarin ada vaksinasi. Jadi udah mulai lupa belajar TIK-nya ya. Udah 2 minggu belum belajar TIK. Hari ini kita akan belajar tentang menyisipkan gambar dan penyatuan gambar dengan teks. Coba sekarang disiapkan dulu buku paketnya, buku paket TIK-nya. Disiapkan dulu. Sama buku catatannya disiapkan dulu. Habis itu kita buka halaman buku paketnya, nanti dibuka halaman 60. Udah dibuka? Kalau udah dibuka, nah di situ tentang penyatuan gambar dengan teks. Kita akan belajar itu TIK hari ini. Nah, sebelum belajar itu, berarti kita membutuhkan Microsoft Word. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, ini tampilan Microsoft Word-nya. Kalau kita pengen dokumen yang baru, berarti pilih yang blank dokumen. Nah, ini udah di blank dokumen yang masih kosong. Apa sih yang dimaksud dengan penyatuan gambar dengan teks? Biasanya itu kita menggunakan penyatuan gambar dengan teks itu biasanya untuk brosur tuh. Biasanya kan di brosur itu ada gambar dan teks yang saling gabung dalam satu file atau kertas. Nah, itu kegunaannya biasanya. Masih ingat gak gimana caranya menyisipkan gambar dulu sebelum penyatuan gambar dengan teks? Kalau menyisipkan gambar, kita harus ke tab insert. Nah, tab insert, lalu setelah itu kita pilih icon pictures ini yang Bu Ergi tunjuk. Di situ kita pilih this device, maksudnya itu this device berarti gambarnya berasal dari perangkat yang kalian pakai. Kalau Bu Ergi kan ini pakai laptop, nah berarti ini gambar-gambar yang ada di laptopnya Bu Ergi. Coba sekarang kita buka, pilih gambar yang ada di laptopnya Bu Ergi. Nah, Bu Ergi mau masukin gambar kupu-kupu. Kalau mau masukkan gambar berarti diklik gambarnya lalu klik insert. Kalau udah terpilih seperti ini gambarnya lalu klik insert. Nah, akan masuk ke lembar Microsoft Word-nya setelah di insert gambarnya. Ini kan besar sekali, bisa ini dikurangin. Nah, itu menyisipkan gambar yang dari perangkat yang ada di tiap perangkat. Bu Ergi ada lagi nih, menyisipkan gambar dari online pictures. Online pictures berarti berasal dari luar Microsoft Word, berarti biasanya terdapat dari internet. Nah, tuh. Ini berasal dari internet. Kita bisa pilih apapun di sini. Ada airplane, animals, apple, terserah. Bu Ergi mau pilih gambar animals. Nah, banyak nih pilihannya langsung. Kalau di internet yang udah lengkap ya. Kalau yang tadi kan Bu Ergi ambilnya dari perangkatnya laptopnya Bu Ergi sendiri. Jadi
hanya gambar-gambar yang dipunya sama Bu Ergi. Kalau dari yang online pictures, karena gambarnya dari internet, berarti gambarnya lebih lengkap. Nah, Bu Ergi mau memasukkan gambar nih, tupai. Setelah dipilih nih ada di centangnya, klik lagi insert. Nah, muncul itu sudah menyisipkan gambar dari online pictures. Jadi bedanya kalau yang tadi, yang gambar kupu-kupu tadi itu berasal dari pictures yang this device atau pictures yang dari perangkat atau laptop atau komputer yang dimiliki. Kalau yang online pictures atau dulu itu namanya bukan online pictures, namanya clip art. Tapi kalau sudah pakai Microsoft 2016 itu namanya online pictures yang berasal dari internet. Nah, sudah ya, sudah mengingat cara menyisipkan gambar nih. Ada dua tadi, dari picture sama online pictures. Nah, sekarang kita mulai masuk di yang halaman 60, penyatuan gambar dengan teks. Penyatuan gambar dengan teks ini kenapa digunakan? Karena kita biasanya di dalam Microsoft Word itu kan mengetik, itu kan kebanyakan tulisan. Nah, biar lebih menarik lagi, biasanya ditambah dengan gambar. Jadi lebih memberikan informasi. Jadi kalau tulisannya tentang apa ya, metamorfosis kupu-kupu. Kalau tulisan aja itu kan kayaknya lebih kurang memberikan informasi. Metamorfosis kupu-kupu. Nah, lebih terlihat ya. Kalau tulisan gini aja kan kurang menarik gitu ya. Kalau kadang ada yang nggak tahu tuh, ada yang masih nggak tahu hewan kupu-kupu itu apa sih. Nah, makanya ditambah dengan menyisipkan gambar kupu-kupu biar lebih menarik dan lebih memberikan informasi. Penyatuan gambar dengan teks ini yang tadi Bu Ergi bilang kan bisa digunakan di brosur atau biasanya anak-anak suka baca komik dak? Nah, komik itu kan ada gambar sama teksnya. Nah, itu biasanya juga bisa digunakan pakai wrap text atau penyatuan gambar dengan teks ini disebut dengan wrap text. Wrap text sendiri ada 7. Biar dituliskan dulu. Nah, penyatuan gambar dengan teks atau biasa dikenal dengan wrap text. Itu ada 7. Yang pertama, yang di halaman 60 itu yang pertama adalah inline with text. Apa sih inline with text itu? Inline with text ini berarti berada dalam baris atau spasi teks. Maksudnya itu sejajar dengan teks. Sejajar dengan teks. Gambar sejajar dengan teks. Contohnya gimana nih inline with text? Nah, inline with text ini kan sejajar dengan teks. Gambar yang dimasukkan tadi atau yang disisipkan tadi, kan tadi menyisipkan gambar kupu-kupu nih kita.
Gambar yang disisipkan tadi ini kalau di Microsoft Word tidak langsung dikenali sebagai gambar, bukan gambar nih, tapi dikenalnya sebagai teks. Kayak ini kan teks ya. Jadi gambar ini masih dikenal sebagai teks. Kalau dikenal sebagai teks, maka masih belum bisa nih kita mengatur gambarnya mau di sebelah mana itu nggak bisa. Karena dikenalnya tetap sebagai teks. Biar kita bisa mindah-mindah teksnya, karena yang pertama kita belajar inline with text atau sejajar dengan teks, maka kita klik dulu ke picture format. Diaktifkan dulu ya, diaktifkan dulu gambarnya. Kalau sudah aktif itu biasanya ini ada bundar-bundar nih. Kita ke tab picture format, lalu pilih wrap text yang ada di group arrange. Wrap text yang ada di group arrange, kita pilih inline with text. Nah, inline with text ini berarti kalau kita geser-geser bisanya hanya di sebelahnya kata-katanya. Coba Bu Ergi tambah ini ya kata-katanya. Ini kan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu telur. Terus itu bentar-bentar. Itu kok kecil nih. Habis telur ulat, lalu kepompong, lalu kupu-kupu. Nah, teks yang kita masukkan di Microsoft Word-nya kan tentang metamorfosis kupu-kupu. Lalu gambar yang disisipkan kan gambar kupu-kupu. Biar gambarnya seperti wrap text yang inline with text yang pertama tadi di halaman 60, yaitu yang sejajar dengan teks, itu maka kalau gambarnya digeser, nih gambarnya hanya bisa sejajar dengan teksnya. Coba kita pindah ke sebelahnya telur. Nah, pindah di sebelahnya telur, bukan di sebelahnya metamorfosis kupu-kupu lagi. Kalau di tengah-tengahnya antara garis metamorfosis kupu-kupu dan telur, tidak bisa. Karena tadi kita memilih wrap text yang inline with text atau sejajar dengan teks. Jadi gambarnya itu selalu sejajar dengan teks yang kita miliki kalau digeser. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan inline with text. Yang kedua, yang ada di halaman 62, itu ada square and tight. Square and tight itu apa? Ntar Bu Eni besarin. Square and tight itu berarti teksnya mengikuti gambar yang berbentuk kotak. Ini gambarnya kan kotak nih. Ya. Kalau kita pilih wrap text yang square and tight, ini kan berbeda square and tight. Tapi kenapa Bu Ergi jadikan satu square and tight-nya? Karena square dan tight itu hampir sama fungsinya. Jadi Bu Ergi jadikan satu. Kita coba dulu ya di gambar dan teks yang kita miliki metamorfosis kupu-kupu ini. Kita aktifkan dulu gambarnya, lalu pilih square. Nah, tulisannya ini mengikuti gambarnya. Jadi kalau Bu Ergi geser ke sini, maka lurus, garisnya ini lurus mengikuti bentuk gambarnya. Bentuk gambarnya kan kotak nih. Garis ini. Nah, coba Bu Ergi taruh tengah. Nah, kayak gini.
tetap mengikuti bentuk gambar kupu-kupunya yang warna kotak. Biar digeser ke sini tetap. Meskipun ini ada dipisah kupu-kupu, tulisan kupu-kupu ini, nah itu tetap berbentuk kotak. Coba lagi, tadi kan barusan square, sekarang ganti type. Kalau type ini sama saja dengan square, jadi makanya Bu Edi jadikan satu square and type. Teksnya mengikuti bentuk gambar. Teks mengikuti bentuk gambar. Atau teks mengikuti posisi gambar. Jadi kalau kita mau geser kemanapun, kalau sini kan tidak ada tulisannya. Nah ini, mengikuti gambarnya. Mau bentuknya gambarnya kayak gimana, diikuti sama tulisannya. Nah itu tadi ya, square and type. Sekarang kita beralih ke halaman 65, yaitu behind text. Behind text sendiri, bahasa Inggris bahasa Indonesia behind, apa yuk? Di belakang. Jadi kalau behind text berarti gambar berada di belakang teks. Kalau belajar TIK sama belajar bahasa Inggrisnya ya, sekalian jadinya. Behind text berarti gambar berada di belakang teks. Nah, kita coba nih. Biar tahu langsung ya. Kita pilih, aktifkan dulu ya, selalu aktifkan gambarnya. Pilih wrap text lagi, pilih behind text. Nah, nih kupu-kupunya berada di belakangnya tulisannya nih. Kalau tulisannya warna hitam, tidak terlalu kelihatan. Coba Bu Erdi ganti warnanya di putih. Nah, lebih terlihat. Kalau digeser lagi nih, tidak ada kelihatan. Jadi, penyatuan gambar dengan teks yang behind text berarti gambar berada di belakang teks. Ini ya, contohnya ya. Lalu selanjutnya setelah behind text, di halaman 68 ada in front of text. In front of text. In front of text. In front of text itu maksudnya apa? In front of berarti berada di depan. Jadi gambarnya terletak di depan teks. Gambar berada di depan teks. Ini kebalikannya dari behind text. Kalau yang tadi behind text kan di belakang. Kalau in front of text berarti di depan teks. Teksnya tertutupi sama gambarnya. Coba ya, di picture format lagi, wrap text, lalu in front of text. Kita geser ke sini. Nah, tulisannya tertutupi dengan gambarnya karena gambarnya ada di depan teks. Tadi kebalikannya behind text tadi ya. Itu in front of text. Terus selanjutnya, setelah in front of text, halaman 71 ada top and bottom. Top and bottom. Coba top and bottom itu berarti atas dan bawah.
Top and bottom berarti gambar terletak di atas dan di bawah. Maksudnya, teks berada di atas atau dan di bawah gambar. Kita contohkan langsung gimana sih top and bottom itu. Kita aktifkan lagi gambarnya. Ketik picture format, pilih wrap text, top and bottom. Nah, gambar ini hanya ada di atas dan di bawah. Nih, di antaranya metamorfosis kupu-kupu dan telur. Gak bisa nih, di sebelahnya metamorfosis itu nggak bisa, karena gambarnya hanya bisa di atas dan di bawah teks. Makanya pakai top and bottom. Bedanya tadi kayak di inline with text ya. Kalau di inline with text kan di sebelahnya langsung dengan teksnya. Kalau top and bottom bisanya hanya di atas dan di bawah teks gambarnya. Terus yang terakhir halaman 72, true. True mirip dengan square. Bedanya apa ya? Kalau square akan mengisi kekosongan tempat atau mengisi kekosongan bagian dalam gambar. Kalau true tidak. Gimana contohnya ya? Gini. Seperti di halaman 73 itu. Di gambar 3.28 kalau square itu kan tadi kalau square mengikuti tampilan gambar. Jadi gambarnya kan kotak, maka teksnya mengikuti bentuk atau posisi gambarnya. Kalau truk itu sama, mengikuti posisi gambar. Hanya kalau truk ada jarak atau ada spasinya nih. Seperti di teks, Baginda sangat tertarik. Baginda, di sebelah Baginda itu ada kekosongan atau jarak. Kalau yang di atas, yang di buku paket halaman 73 yang square, itu tidak ada kekosongan di sebelahnya Baginda. Coba kita ya di metamorfosis kupu-kupunya kita ini, coba kita pakai truk. Nah, kalau Bu Ergika taruh di antara metamorfosis kupu-kupu, nah, nih, antara gambar dengan tulisan metamorfosis itu ada jaraknya. Coba kalau Bu Ergi ubah ke square, maka tidak ada. Itu perbedaannya ya antara square dan truk. Bu Ergi taruh sini aja biar bisa dipahami. Truk. Memiliki jeda atau jarak. Nah, itu tadi macam-macam posisi yang bisa digunakan ketika penyatuan gambar dengan teks. Ada inline with text, square,
tie, square and tie kan sama, jadi Bu Ergi jadikan satu. Truk sama seperti square, hanya berbeda dalam ketika memiliki jarak dengan gambar. Terus selanjutnya behind text, setelah itu in front of text, lalu top and bottom. Itu ya, macam-macam penyatuan gambar dengan teks. Nah, anak-anak nanti setelah selesai mencatat macam-macam penyatuan gambar dengan teks atau yang dikenal dari wrap text ini di buku tulisnya ya. Nanti Bu Ergi tulis di deskripsi video YouTube-nya ya. Nanti ditulis, dicatat buat nanti persiapan kalau bisa dibuat belajar lagi ketika akan penilaian harian ya. Dah, itu ya. Pembelajaran TIK hari ini sampai sini. Tetap semangat belajar. Semoga minggu depan bisa datang ke sekolah lagi ya, belajar bareng lagi di sekolah. Jaga kesehatannya. Biar tetap sehat, biar minggu depan bisa sekolah lagi insya Allah ya. Jangan lupa dicatat. Sekian dari Bu Ergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.